Benny melanjutkan permainan kuda-kudaan. Benny menjadi anak kuda. Kaki Benny menyenggol guci saat merangkak. Guci rebah dan hampir menyentuh lantai. Ayah Benny menyambut guci tersebut. Guci disambut sebelum rebah di lantai. Benny dan ayahnya bersyukur karena guci disambut dengan cepat. Rasa bersyukur merupakan perilaku yang baik. Nah, perilaku ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, adik-adik tentunya masih ingat ya tentang sila Pancasila. Yuk kita ingat kembali. Pancasila itu berasal dari dua kata adik-adik, yaitu panca dan sila. Nah, panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, Pancasila ini ada di burung Garuda adik-adik. Terdapat simbol di perisai di bagian dada dari burung Garuda. Nah, di burung Garuda sendiri dalam perisainya itu ada simbol yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contoh simbol yang pertama yaitu bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu simbol rantai bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ada yang ketiga adalah pohon beringin, bunyi silanya adalah persatuan Indonesia. Dan sila keempat adalah kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir itu adalah simbol padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lihat satu persatu nih. Sila pertama simbolnya bintang seperti ini. Lalu sila kedua simbolnya rantai emas ya. Sila ketiga itu pohon beringin. Dan sila keempat ada kepala banteng. Lalu sila kelima adalah padi dan kapas. Tentunya adik-adik sudah hafal ya bunyi dari sila Pancasila. Nah, adik-adik, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan sila pertama Pancasila adalah seperti gambar ini. Berarti berkaitan dengan kegiatan ibadah kita. Karena kegiatan yang berhubungan dengan ketuhanan itu adalah penerapan sila pertama. Contohnya beribadah sesuai dengan agamanya. Tadi Benny juga bersyukur. Nah, bersyukur itu termasuk dalam contoh penerapan sila pertama Pancasila. Nah, adik-adik, di Indonesia sendiri ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah nih adik-adik ya, yang bisa kalian lakukan di rumah. Beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, mengucapkan rasa syukur, berteman walaupun berbeda agama dengan siapapun, tidak menjelek-jelekan agama orang lain. Itu adalah contoh penerapan sila pertama. Nah, saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan adik-adik. Jadi jangan sampai kalian misalnya pergi ke masjid atau ke gereja atau ke pura, wihara, ke kelenteng, kalian malah bercanda, kalian tidak serius berdoa. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar-gambar tersebut itu mencerminkan sila Pancasila. Berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Yang pertama adik-adik, berdoa sebelum makan. Apakah ini menunjukkan sila pertama Pancasila? Iya adik-adik, ini menunjukkan sila pertama pada Pancasila. Lalu yang kedua adik-adik, bergotong royong. Tidak ya adik-adik ya. Yang ketiga, bermain atau memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah. Bermain dengan semua teman walaupun berbeda agama. Apakah ini menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila pertama? Iya adik-adik. Lalu yang keempat, beribadah di pura ya. Ini untuk umat agama Hindu. Apakah ini menunjukkan sila pertama? Iya adik-adik, ini menunjukkan sila pertama. Kalau yang gambar nomor 5 adik-adik, apakah bermusyawarah, berdiskusi itu menunjukkan sila pertama Pancasila? Nah, tidak ya adik-adik ya. Lalu gambar yang ke-6 nih, berdoa untuk orang yang meninggal. Nah, di sini apakah sesuai dengan sila pertama Pancasila? Iya, ini sesuai dengan sila pertama Pancasila.
Adik-adik, Beni bersyukur loh karena guci tidak pecah. Beni minta maaf kepada ayahnya. Pernahkah adik-adik melakukan suatu kesalahan? Pasti pernah ya adik-adik ya. Apa yang dilakukan setelah kalian melakukan kesalahan? Tentunya kalau kalian setelah melakukan kesalahan itu kalian harus meminta maaf. Apakah kamu pernah meminta maaf adik-adik? Kak Citra berharap kalian pernah ya meminta maaf saat kalian melakukan kesalahan. Coba lakukan minta maaf itu dengan sopan, dengan baik ya. Kalau kita meminta maaf kepada orang lain harus dengan sopan. Nah, adik-adik, di sini ada percakapan Beni dan ayahnya. "Ayah, Beni meminta maaf," kata Beni. "Meminta maaf tentang apa?" tanya ayah. "Karena Beni kurang hati-hati," jawab Beni. "Ya nak, ayah maafkan. Beni lain kali harus hati-hati ya," kata ayah. "Ya ayah," jawab Beni. "Ayo main kuda-kudaan lagi," ajak ayah nih adik-adik. "Aku ingin menjadi anak kuda lagi," jawab Beni. "Baiklah jagoanku," kata ayah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Beni mengucapkan kalimat minta maaf dengan baik dan sopan. Masih ingatkah kalian tentang makna dari kalimat minta maaf? Pada pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang makna kalimat minta maaf. Nah, mari kita ingat-ingat kembali. Di sini Kak Citra punya kalimat minta maaf. "Udin, aku minta maaf ya karena sudah menendangmu," kata Edo. Nah, di sini siapa yang meminta maaf adik-adik? Ya, yang meminta maaf adalah Edo. Lalu Edo meminta maafnya kepada siapa? Ya, kepada Udin. Nah, mengapa Edo meminta maaf kepada Udin? Ya, karena sudah menendang Udin ya adik-adik ya. Berarti dari pertanyaan ini kita bisa mengetahui makna dari kalimat minta maaf tersebut. Jadi kalimat minta maaf di atas itu maknanya seperti ini. Edo meminta maaf kepada Udin karena sudah menendangnya. Seperti itu makna dari kalimat minta maaf. Sekarang contoh lainnya nih adik-adik. "Ibu, Rio minta maaf karena sudah memecahkan gelas di dapur," kata Rio. Nah, siapa yang meminta maaf di sini adik-adik? Ya, yang meminta maaf adalah Rio. Nah, Rio meminta maaf kepada siapa? Ya, kepada ibunya. Lalu, mengapa Rio meminta maaf kepada ibu? Karena Rio sudah memecahkan gelas di dapur. Nah, sekarang kesimpulannya, jadi kalimat minta maaf di atas itu maknanya Rio meminta maaf kepada ibu karena sudah memecahkan gelas di dapur. Nah, itu makna dari kalimat minta maaf di atas. Sekarang hari sudah malam. Beni sedang bermain piano. Beni bermain di dekat kakaknya. Beni memainkan lagu Burung Tantina. Apakah adik-adik sudah mengenal lagu Burung Tantina? Apakah kalian pernah menyanyikannya? Jika belum, coba perhatikan lagu berikut dan kita nyanyikan bersama-sama. Perhatikan juga tekanan kuat dan lemahnya. Perhatikan juga ya adik-adik ya, panjang dan pendeknya bunyi pada lagu Burung Tantina. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama.
Tantina, burung tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Nah, itu tadi lagu Burung Tantina. Adik-adik, kalau kalian butuh musik atau karaoke-nya, kalian bisa cari di YouTube channel Kak Citra ini. Ada musik atau karaoke Burung Tantina untuk kalian berlatih bersama-sama. Kalian juga bisa nanti cek di description box-nya. Di situ akan Kak Citra cantumkan juga link untuk lagu Burung Tantina. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Setiap lagu ada yang dinyanyikan panjang dan ada yang dinyanyikan pendek adik-adik. Nah, kita akan memperhatikan lagu Burung Tantina. Di sini Kak Citra punya lagu Burung Tantina. Nanti yang bergaris biru itu dinyanyikan pendek, sedangkan yang bergaris merah itu yang akan dinyanyikan panjang. Contohnya seperti ini adik-adik. Tantina, burung tantina, mati di panah Raja Nirwana. Nah, di sini yang bergaris biru ini berarti dinyanyikan pendek, sedangkan yang bergaris merah ini dinyanyikan panjang. Coba ya adik-adik nyanyikan lagu ini di rumah kalian masing-masing berdasarkan panjang dan pendeknya bunyi. Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu adik-adik. Apa kata Benny kepada kakaknya ya kira-kira? Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan kakaknya. Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu kakak belajar, terganggu oleh Benny. Kata Benny nih adik-adik. Iya dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano sebaiknya siang hari, atau Benny mainnya sore hari. Kata kakak Benny. Ya kak, besok tidak Benny ulangi lagi. Itu jawab Benny ya adik-adik ya. Lalu kakaknya berkata, ya sudah, sebaiknya Benny membuat PR. Nah, di sini karena Benny sudah mengganggu kakaknya belajar, dia meminta maaf kepada kakaknya. Ya, dia meminta maaf dengan baik dan sopan. Ingat adik-adik, kalau kalian berbuat salah kepada orang lain, kalian harus berani meminta maaf. Adik-adik, pernahkah adik-adik melakukan kesalahan? Kepada siapa nih kalian melakukan kesalahan? Lalu bagaimana cara kalian meminta maaf? Coba adik-adik kalian membuat kalimat permintaan maaf di buku tulis kalian masing-masing yang pernah kalian lakukan ya. Kak Citra juga pernah loh berbuat salah terhadap orang lain dan Kak Citra berani meminta maaf. Kemudian Benny membuat PR adik-adik. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Nah, Benny mengukur benda, panjang benda itu menggunakan penggaris. Jadi Benny mengukur benda yang lebih panjang dari ukuran penggarisnya. Di sini ada percakapan lagi nih antara Kak Benny dan Benny-nya adik-adik. Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa ya yang dapat digunakan? Tanya Benny. Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari
penggaris, maka gunakan meteran, kata kakaknya Beni. Nah, adik-adik kita ingat lagi yuk alat ukur panjang baku. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari nih. Alat ukur panjang baku itu ada banyak ya adik-adik ya. Ada meteran, ada roll meter atau meteran kalos, penggaris, mikrometer, jangka sorong ya. Nah, satuan baku itu adalah satuan internasional. Nah, misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya itu meter. Kalau di Indonesia ada sentimeter, ada meter ya yang lebih kita kenal. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang itu misalnya adalah penggaris dan meteran. Nah, di sini Kak Citra punya contoh penggaris ya atau mistar. Ini biasanya untuk mengukur benda-benda yang lebih pendek ya adik-adik ya. Tidak terlalu panjang karena biasanya penggaris itu batasnya hanya 30 cm untuk penggaris plastik seperti itu. Bisa juga untuk penggaris di kelas-kelas itu yang dari kayu itu bisa 1 meter adik-adik. Nah, satuannya pun yang digunakan adalah cm. Cm itu sentimeter. Lalu berikutnya ada meteran pita. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan oleh para penjahit. Nah, penjahit ini bisa untuk mengukur baju, mengukur lingkar badan ya, waktu kalian menjahitkan baju ke penjahit seperti itu. Dan satuannya sama yaitu sentimeter. Nah, biasanya tuh panjangnya sekitar 1 meter sampai 2 meter panjangnya meteran pita ini. Lalu ada meteran roll atau meteran gulung ya, roll meter. Nah, seperti ini biasanya digunakan oleh tukang-tukang bangunan, tukang kayu seperti itu. Nah, satuannya itu ada yang sentimeter, ada yang meter biasanya ya. Di angka-angkanya itu kalau sudah mencapai 100 cm itu berarti atasnya itu pasti ada tulisan 1 meter karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nanti kita akan pelajari untuk selanjutnya ya. Lalu ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran, untuk mengetahui diameter atau panjang tengah dari suatu benda yang berbentuk lingkaran. Satuannya itu hanya sentimeter atau milimeter karena ini lingkaran yang kecil ya, seperti mengukur panjang garis tengah dari cincin, terus pensil, kelereng dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, Beni mengukur panjang piano. Beni menggunakan penggaris tetapi lebih dari 1 kali mengukurnya. Lalu Beni juga dapat menggunakan meteran karena meteran itu panjangnya melebihi penggaris. Jadi kalau kalian mengukur suatu benda yang panjangnya itu lebih panjang dari penggaris, kalian bisa menggunakan meteran, baik meteran pita atau roll meter adik-adik. Nah, di sini perhatikan gambar berikut, lalu berikan tanda centang untuk benda yang bisa diukur dengan meteran. Nah, untuk gambar nomor 1 apakah bisa diukur dengan meteran? Tentunya bisa adik-adik. Lalu gambar 2, almari ya, bisa juga diukur dengan meteran. Lalu akuarium bisa, karpet bisa juga. Nah, gambar selanjutnya adik-adik, nomor 5 ini ada kipas angin. Apa yang bisa kita ukur? Itu berarti panjang dari bawah sampai atas atau tingginya. Bisa tidak menggunakan meteran? Bisa adik-adik ya. Lalu untuk mengukur laci juga bisa. Lalu untuk mengukur panjang atau tinggi dari vas bunga bisa juga memakai meteran. Lalu untuk ini nih, mengukur tinggi atau panjang lampu ya, lampu belajar apakah bisa? Bisa juga adik-adik. Nah, sekarang Kak Citra punya tugas nih untuk adik-adik. Kalian coba kerjakan nomor 9 sampai nomor 15 ini. Mana saja yang bisa diukur dengan meteran ya. Kalian coba kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, meteran itu untuk mengukur panjang benda. Meteran itu juga bisa digunakan untuk mengukur jarak. Jarak antara 2 benda. Itu ya, dengan menggunakan meteran. Lalu kita lanjutkan adik-adik. Kak, Beni mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Tanya Beni.
Ya, di sini ya caranya sama dengan menggunakan menggaris. Mulailah dari angka 0. Nah, di mana 100 cm itu sama dengan 1 meter. Meter biasanya ditulis dengan huruf M saja. Nah, adik-adik kalian perlu ketahui kalau ada penggaris yang tulisannya cm itu berarti cm. Kalau ada roll meter yang tulisannya M itu berarti meter. Nah, 1 meter di sini ada 100 cm. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris ya kak, kata Beni ya. Ya benar, garis itu yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Coba adik-adik perhatikan, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi kalau adik-adik mengukur suatu benda yang panjangnya 1 meter dan panjangnya 100 cm, itu sebenarnya ukurannya sama. Mengapa sama? Karena 1 meter itu kalau diubah dalam sentimeter sama dengan 100. Di sini adik-adik lah. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana ya caranya mengubah ukuran meter menjadi cm? Yuk perhatikan contoh berikut. Di sini misalnya Kak Citra punya tongkat ukuran 3 meter. 3 meter itu kalau diukur menjadi sentimeter, sentimeter itu ukuran lebih kecil daripada meter adik-adik. Bagaimana ya mengubahnya? Nah, ada 2 cara adik-adik. Cara yang pertama kita menggunakan perkalian. 3 meter kita tulis angka 3-nya di sini. Nah, meter ke sentimeter tadi 1 meter itu 100 cm. Maka kita tulis 3 dikali 100. Berapa 3 dikali 100? Ya kita bisa saja adik-adik, 3 dikali 1 3 ditambah 02 sama dengan 300 cm. Ini cara yang pertama. Lalu cara yang kedua itu dengan penjumlahan. Bagaimana caranya? Nah, 3 meter tadi sama dengan 1 meter tadi sama dengan 100 cm. Kalau 3 meter berarti bisa kita tuliskan begini adik-adik. 100-nya ini ada 3 karena di sini 3 meter, berarti 100 ditambah 100 ditambah 100. Berapa 100 ditambah 100 ditambah 100? Ya, jawabnya 300 cm. Jadi jawabnya sama adik-adik. Nah, sekarang tergantung adik-adik mana yang paling kalian pahami, apakah menggunakan perkalian atau menggunakan penjumlahan. Kita lanjutkan contoh berikutnya adik-adik ya. Masih dalam ukuran 1 meter itu sama dengan 100 cm. Di sini Kak Citra punya ukuran 4 meter. Contoh misalnya lantai rumah Kak Citra panjangnya 4 meter. Kalau diubah menjadi sentimeter ada berapa sentimeter ya? Nah, cara yang pertama kita pakai perkalian. Bagaimana tadi caranya? Ya, berarti 4 meter dikali 100 cm. 4 dikali 100 sama dengan 400 cm. Atau pakai cara yang lain nih adik-adik. Kita tuliskan angka 100 sebanyak berapa? Karena di sini 4 meter ya kita tuliskan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita jumlahkan 100 ditambah 100, 200, 200 ditambah 100, 300, 300 ditambah 100, 400 cm. Jawabnya sama. Jadi 4 meter itu sama dengan 400 cm. Seperti itu adik-adik. Lalu bagaimana kalau sekarang kebalikannya adik-adik? Nah, kalau kebalikannya 100 cm sama dengan 1 meter. Kalau seperti itu tadi ya 1 meter sama dengan 100 cm itu berarti kita mengalikannya. Sekarang kalau kebalikannya berarti kita membaginya. Contoh misalnya Kak Citra punya tongkat yang diketahui panjangnya itu 300 cm. Nah, 300 cm itu diubah menjadi meter. Itu bagaimana caranya Kak Citra? Nah, kita bagi bersama-sama adik-adik. Caranya 300 cm ini kita bagi 100 cm. Jadi karena 100 cm itu sama dengan 1 meter atau 1 meter itu sama dengan 100 cm, karena kebalikannya kita bagi adik-adik. 300 dibagi 100. Ingat semester 1 pembagian dengan angka 0 ini paling mudah adik-adik. Kita coret saja angka 0-nya karena di sini punya 1, ya kita coret 1, di sini juga kita coret 1. Nah, karena di sini masih punya angka 0 kita coret juga. Di sini juga kita coret angka 0-nya.
ketemulah 3 dibagi 1. Berapa 3 dibagi 1? Ingat kembali ya, angka berapapun jika dibagi 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, 3-nya 3 apa? 3 meter. Untuk contoh berikutnya nih adik-adik supaya kalian lebih paham ya. Jika ada panjang 400 cm itu berapa meter? Maka kita langsung bagi saja, 400 dibagi 100. Sama-sama punya angka 0, kita coret saja ya supaya mempermudahkan pembagian. Nah, kita coret satu persatu sampai nolnya habis, sama-sama habis. Ketemu pembagian 4 dibagi 1. Nah, 4 dibagi 1 sama dengan 4, berarti 400 cm itu sama dengan 4 meter.